Halo semuanya, selamat datang di Millennials Podcast. Aku Kristi. Dan aku Sam. Hari ini kita akan bahas topik soal how our life so far. Bagaimana hidupmu sejauh ini? Yep. Gimana? Kita mulai dengan pertanyaan, gimana hidup Kak Sam sejauh ini? Kalau aku ya, complicated kayaknya. Masuk fun, so much thing, moment to regret also. Sama juga kayak apa ya, kayaknya belum maksimal. Tapi sampai di umur segini, gak usah bilang ya, umur segini kayaknya hidup tuh kayak semakin menyenangkan. Emang sih nggak selalu jalan mulus, tapi sejauh ini, sejauh melewati hidup banyak juga ya kesalahan, nggak mungkin nggak buat kesalahan juga kan. Tapi ya masih bersyukur lah, karena hidup kayak begini tuh masih ada orang yang, maksudnya hidup kita yang seperti ini yang mungkin kadang kita sering keluhkan soal karena banyak masalah. Tapi ada banyak orang yang pengen punya kehidupan seperti kita. Kalau kamu gimana? Sama juga sih, nggak mulus-mulus ya. Pastinya ada ups and downs-nya. Juga banyak emosi-emosi yang campur aduk ya kan. Ada baik senang, sedih, marah juga ada, kesal, banyak lah pokoknya. Untuk sejauh ini ya, aku cuma bilang aku bersyukur banget sih masih bisa sampai di titik ini gitu. Memang ada hal-hal yang aku sesali juga, dan kayak rasanya pengen balik gitu ke waktu itu, dan pengen perbaikin gitu. Tapi ya nggak bisa, jadi hanya bisa terus jalan aja gitu. Tapi kan kalau kita balik ya, taruhlah kita punya kesempatan balik nih ya, time travel kita mungkin saja memperbaiki satu kesalahan, tapi kita nggak bisa berada di posisi sekarang. Nah itu bisa jadi sih. Maksudnya kita memperbaiki, kalau ada ya pasti pernah ya punya angan-angan buat balik ke masa lalu. Tapi kalau kita balik ke masa lalu, bisa saja hidup kita itu nggak banyak pencapaian kayak sekarang, bisa lebih hancur. Tapi juga punya kemungkinan bisa lebih sukses gitu. Atau enggak, mungkin kita perbaikin sesuatu tapi yang jadi tetap kayak gitu. Bisa juga. Nggak ada perubahan apa-apa. Jadi akhirnya, ya makanya kita harus jalanin hidup itu kayak ya harus terbaik memang. Jangan sampai disia-siain, meskipun ya pada prakteknya memang nggak seperti apa yang kita omongkan. Harus produktif, kayak contohnya harus produktif, tapi notifikasi di YouTube bunyi itu harus nonton dulu, atau harus nonton anime dulu aja sudah keluar episode barunya. Itu kan kayak gimana ya, berat juga ya. Memang kata-kata itu selalu menjadi motivasi kuat, tapi pada kenyataannya tindakan kita itu selalu bertolak belakang dengan perkataan kita. Nah, kalau bicara tentang ya past ya, masa lalu, ada nggak sih sesuatu yang kamu sesali dulu? Yang aku sesali mungkin ya itu, ini mungkin kebanyakan orang juga soal waktu ya kan. Kebanyakan buang-buang waktu. Ya bener. Apa ya, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak maksudnya nggak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang, mungkin kayak takut gitu. Jadi ya sampai sekarang kayak gini, kayak apa yang bilang introvert. Iya sih, introvert. Mungkin cuma buat beberapa orang tertentu nggak sih? Bisa jadi. Because I don't see it's coming out from you. Ya karena saking kurangnya bukan kurang juga sih, bisa dibilang
kurang apaan setiap minggu ketemu 100 orang. Interaksi face by face mungkin menjadi kurang ya. Iya. Itu menjadi penyesalan emang. Tapi penyesalannya nggak berat-berat amat juga sih. Kayak apa? Kayak misalnya kalau aku berada di waktu itu lagi, kan aku pengen coba ya berinteraksi lah, maksudnya lebih berani lagi lah. Sebenarnya takut karena apa sih? Kita kan pernah bahas ini kok, insecure itu ya, kita pernah bahas dulu kan. Takutnya di apanya, ditolaknya atau apanya. Soalnya kalau penolakan aku ahli ditolak. Mungkin bukan takut, kayak nggak berani gitu. Oh iya. Apalagi kan aku orangnya itu kalau mau berbicara gitu, kayak aku bukan orang yang suka mengangkat topik gitu, memulai gitu. Beda banget kita berdua ya. Beda lah. Gitu ya, oke. Ya penyesalannya nggak terlalu. Iya, nggak terlalu berat-berat. Tapi kalau punya kesempatan pengen. Iya, kalau punya kesempatan aku pengen balik ke masalahnya, kita nggak bisa balik ke masa lalu ya. Meskipun banyak teori insane di luar sana yang bilang kita bisa balik ke masa lalu. Hanya di film mungkin. Hanya di film kan? Hanya di film. Terus hidup yang kamu jalani sekarang itu hidup yang kamu memang inginkan, atau kamu pernah berada di sebuah titik ketidaksengajaan yang membuat kamu sampai di titik sini, atau memang ini yang kamu incar dari dulu? Oh, kalau misalnya aku incar dari dulu sih enggak. Bukan ini ya? Bukan. Berarti ini hasil dari ketidaksengajaan, atau hasil dari kesalahan, atau hasil dari paksaan, atau hasil dari apa? Yang pasti bukan kesalahan. Iya. Yang pasti bukan paksaan. Ketidaksengajaan. Iya, berarti ketidaksengajaan. Ya, ketidaksengajaan. Gimana itu ceritanya kok bisa jadi sekarang ya seorang Titi editor kelas atas ya bisa dibilang. Desainer juga. Apa ya kalau bikin gambar itu apa? Desainer. Kalau gambar ilustrator. Oh, ilustrator. Iya. Itu awalnya ini mulai dari pelayanan aja sih. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ya sebenarnya dulu aku itu nggak tahu soal dunia yang kayak gini-gini. Yeah. Kalaupun dulu kan anak-anak suka gambar ya gambar aja gitu, maksudnya nggak ada mimpi mau jadi kayak gini gitu. Yeah. Nah terus masuk di pelayanan, singkat cerita itu udah jadi editor video gitu. Nah itu udah masuk dari situ, udah mulai tahu nih bidang-bidangnya, gali-gali terus lebih dalam lagi sampai sekitar tahun berapa itu ya, 2020 mungkin ya, belum lama. 2 tahun lalu dong? 2 tahun lalu sebenarnya baru mengenal yang namanya desain gitu, mengenal lebih dalam lagi desain baru 2021, ilustrasi gitu. Belajarnya dari tahun berapa itu? Nah kalau misalnya aku ingat-ingat review kembali, ternyata sebenarnya kalau misalnya mau bilang mendalami itu nggak lama. Kayak itu tadi 2020 itu aku terjun ke dunia desain gitu. 2021 terjun ke ilustrasi. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Yang sebelumnya itu, yang sebelum 2020 ya itu masih masih random aja, masih video, foto, tapi agak random gitu, nggak teratur kayak sekarang gitu. Makanya kalau mau bilang aku seorang graphic designer dan illustrator itu belum lama ya, tapi udah skillnya mantap. Tapi merasa kayak lama gitu, padahal ternyata belum juga gitu. Kalau 2 tahun ya emang belum lama. Iya, belum lama. Lagi spesifikasinya nanti 2021, baru 1 tahun lah. Gitu. Setahun lebih lah.
Ketidaksengajaannya di mana sih sebenarnya? Ya itu di situ mulai dari pelayanan itu, yang pertama kan di bidang-bidang video gitu ya kan. Oh iya. Nah baru aku mengenal yang lain-lainnya kayak desain, ilustrasi, kan itu saling berkaitan gitu. Nah di situ. Gitu ya. Kalau misalnya aku nggak ambil kesempatan itu ya mungkin aku belum mengenal yang dunia ini gitu. Ini yang aku jalani sekarang. Menarik sih. Terus lagi ya pertanyaan yang mau ditanyakan, senang sama dunia yang sekarang karena belum tentu hasil ketidaksengajaan itu bisa membuat kita senang dibandingkan dengan apa yang kita benar-benar suka dan sudah direncanakan. Menurut aku ya aku senang aja sih karena yang aku kerjakan emang ada di titik dimana kayak aku jenuh gitu, bosan ya. Terus udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu, tapi tiap kali aku coba ngerjain itu kayak berjalan aja gitu, kayak bukan langsung menyerah gitu, udah nggak mau bikin lagi gitu. Jadi ketika coba ngerjain kayak berjalan lagi gitu, nggak berhenti. Kayak apalagi sekarang udah banjir proyek. Ngomong ketidaksengajaan ini ya, kalau ngomong ketidaksengajaan ada nggak ketidaksengajaan dalam hidup kamu itu yang buat kamu itu syukur banget ya kok bisa gini gitu? Contohnya nggak sengaja dari hal yang sebenarnya nggak pernah terpikirkan, kan tiba-tiba belajar desain kan, terus sampai di titik ini yang sudah expert lah, bersyukur banget. Nah itu contoh itu. Ada nggak di hal lain ya selain di bidang editing sebuah ketidaksengajaan yang buat kamu bersyukur banget bisa terjadi, hal itu bisa terjadi? Waktu bikin konten gitu. Bikin konten kan ya aku awalnya berpikir walaupun bikin konten aku nggak mau tunjukin muka aku gitu. Konten yang mana nih? Yang di YouTube aku. Oh iya. Malu gitu. Kan banyak orang yang kayak gitu yang nggak mau tunjukin muka. Awalnya juga malu. Terus nggak mau kasih suara kita, nggak mau dengar gitu. Tapi itu sebenarnya terjadi juga awalnya secara sengaja ya, karena kan bikin konten mau nggak mau aku pikir ya aku harus tampilin suara aku, terus ada di titik dimana kasih lihat muka aku gitu. Walaupun malu sih pertama kayak langsung post udah tutup gitu, nggak mau lihat lagi gitu. Jadi dari situ yang aku pelajari berbicara, ya kan, apalagi sekarang juga udah mulai berani ya kan. Iya, terobosan lah ya. Iya, apalagi kan kalau bicara berdua kayak gini kan dulu mana mau aku ya kan. Iya, sendiri aja udah gugup gitu. Apalagi sama orang ya kan. Nah jadi berbicara terus mungkin skill speaking gitu ya. Beda ya. Sebenarnya kalau bicara soal malu itu ya orang seberani apapun ya, aku termasuk orang yang berani ya, tapi untuk bicara di depan kamera kayak sekarang ini tuh kayak aduh nanti orang lihat gimana ya. Ada juga berhubung dengan pelayanan tadi, seiring berjalannya waktu kan ya aku dipercayakan lebih lagi gitu. Dan ada satu kesempatan di mana tim kita itu kasih training gitu
Nah, terus ini ada satu waktu dimana yang atasan aku, Ya. atasan aku, dia bilang aku aja gitu yang kasih training gitu, karena dia nggak bisa datang. Terus, ini gimana gitu. Aduh, cuman ya udahlah, kalau dia nggak datang siapa lagi gitu. Udah aku bisa datang dan ya udah sampai di sana aku coba kasih training walaupun emang agak gugup sedikit gitu. Tapi ya udahlah aku coba gitu. Karena cuman aku yang ada di situ gitu yang bisa kasih belajar buat mereka. Dan udah berjalan dengan baik lah gitu. Sampai sekarang udah punya berapa murid? Kalau enggak, 6 ya 6 murid. Wow. Ya, 6. Luar biasa. Tapi yang sebelum itu juga sempat sih Sudah pernah ada? Bicara terus di depan orang-orang yang memang aku nggak kenal gitu. Kan kalau yang sebelumnya itu yang orang dalam gitu. Nah kalau yang sebelumnya juga ada orang yang belum dikenal tapi ada atasan aku, maksudnya dibimbing gitu. Jadi lebih tenang gitu. Lebih tenang. Tapi tetap sih gugup. Ya kita pasti punya situasi mana yang membuat kita gugup lah ya. Iya karena aku kalau balik di masa yang lalu aku nggak pernah berpikir untuk berbicara gitu di depan umum gitu. Kalau boleh menghindar gitu. Iya, makanya ya suatu ketidaksengajaan dan ini jadi salah satu pelajaran dan terobosan sih. Iya, tapi memang hidup itu kita nggak boleh berada di zona nyaman terus. Betul. Nggak boleh berada di tempat dimana membuat kita nyaman. Kita nggak akan pernah bertumbuh kalau gitu tempat yang sangat nyaman. Nggak akan pernah bisa berhasil. Nggak ada pelaut yang lahir di lautan yang tenang. Lahir dari pelaut, dikatakan pelaut yang hebat itu lahir dari gelombang yang besar. Kita harus punya itu entah mau atau tidak mau atau gimana ya, melangkah sendiri atau dipaksa oleh keadaan, kita harus punya harus bisa keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ketidaksengajaan seperti tadi mungkin satu bentuk di mana kita dipaksa, didorong keluar dari zona nyaman kita. Iya, termasuk. Ya kan? Iya. Kalau boleh di rumah ya di rumah aja terus ya, ngapain juga keluar kan? Tapi masalahnya hidup itu nggak boleh kayak gitu terus. Iya, betul. Kita harus keluar. Ya beda ya, memang kita berdua agak beda. Kalau aku lumayan cukup berani ya dalam hal-hal seperti itu. Soalnya entah ini mungkin karena efek aku anak tunggal juga mungkin ya. Yang di rumah kalau orang tua kerja cuma sendiri, ngomong sama siapa? Tembok. Hai tembok, kamu ngapain? Kan nggak mungkin juga. Jadi di kesendirianku itu aku berpikir that's not life. Aku harus keluar. Dan waktu itu kan aku punya kayak semacam strict parents ya. Jadi kita bahas lah ya berikut. Tapi orang tua yang agak ketat, tapi overprotective. Bayangin aja aku nanti bisa keluar di atas jam 7 malam. Itu nanti kelas 2 SMA. Kelas 1 atau kelas 2 SMA. Sebelumnya nggak bisa, nggak boleh keluar lebih dari itu. Mau ke warung aja itu harus, Mak boleh nggak ke warung beli ini? Warung mana? Lama tuh enggak? Capek. Nanti setelah itu ya sekarang udah nggak pernah pulang. Nggak pulang. Tapi gitu, aku mungkin dibentuk karena ya dulu kesendirian itu membuat aku udah capek berada sendiri, nggak ada orang di depan. Mending ada orang di depan meskipun malu, nggak apa-apa. Udah banyak, kalau ketidaksengajaan juga yang membuatku banyak sih ketidaksengajaan dalam hidup. Kalau aku ya
Ya entah bagaimana aku bersyukur karena hal itu terjadi. Kayak sekolah sekarang, sekolah teologi kan aku lulusan teologi. Sebelumnya mana ada kepikiran buat sekolah teologi, nggak ada. Oleh orang tua pendeta terus lihat opa pendeta, aduh enggak. No, Tuhan tolong jangan jangan sampai. Terus kalau ditanya mau jadi apa, langsung bilang apa yang ada di kepala, pilot, polisi, pengacara. Dulu gini lucu. SD cita-citanya jadi pilot. Biasalah anak tahun 90-an. Terus berubah SMP menjadi polisi. Berubah. Pernah juga dipikir jadi dokter. Setelah besar SMA mikirnya jadi pengacara. Pengacara aja. Terakhir malah jatuh sekolah teologi. Di mana ya? Akhirnya yaitu membentuk sebuah keberanian. Ya dari yang tadinya hanya sendiri terus akhirnya nggak semua kasus sama ya, tapi kalau kasus aku tuh capek memang di rumah kalau nggak ada siapa-siapa. Waktu itu kan teknologi nggak secanggih sekarang. Main apa di rumah, mau main gambaran itu harus kelereng harus punya teman, main pitik-pitik apa sih ya mas, karet gelang itu harus punya teman. Capek nanti pitik lalu main bola sama tembok. Udah ada PS waktu zaman itu, cuma kan nggak bisa bermain sendiri terus. Iya, bosan. Main apa gitu sendiri terus, Mario Bros. Itu terus ya. Akhirnya itu mungkin yang membentuk aku, akhirnya keluar harus explore, keluar yang benar-benar. Tambah waktu itu, ini yang waktu SMA ya, aku sekolah di sekolah yang nggak ada yang aku kenal sama sekali. Jadi masuk di SMA, ya lulusan SMA Negeri 1 Armadilya, masuk di sekolah itu nggak ada orang yang aku kenal. Ada sih satu, cuma nggak begitu akrab. Nah waktu nggak begitu akrab, pulang di rumah nggak ada teman sama sekali lagi. Kan waktu itu strict parents ya, nggak boleh sembarang keluar, nggak boleh sembarang bermain. Akhirnya ya sudahlah di rumah aja. Ya di situ dimana kesempatan itu aku explore buat cari talentaku. Nulis nggak bisa. Serius aku pernah coba nulis, tapi setelah dilihat-lihat tulisan ini kalau di dalam tanah 3 hari kayak artefak, jadi nggak boleh. Terus bener belajar menggambar. Niatnya mau gambar bumi, malah menjadi matahari, kan bingung, nggak bisa. Terus belajar apa lagi waktu itu dulu aku ya? Bikin kreativitas, tapi memang nggak kreatif gimana gitu. Akhirnya aku belajar main musik waktu itu pertama kali. Nah tapi lucunya waktu itu aku punya gitar. Gitar kan dia punya apa namanya sih ini yang buat putar-putar buat atur stem kuncinya itu. Tapi yang putar-putarnya ini nggak ada yang warna putih. Jadi dia cuma besi satu begini, berdiri begini. Nah itu karena kalau di stem kan susah, nggak bisa diputar-putar pakai tang. Akhirnya bisa belajar nge-stem karena itu. Terbentuk karena itu. Kalau nggak belajar keluar dari zona nyaman, nggak bisa aku stem itu. Gimana ini nggak bisa ya, sudahlah nggak jadi lagi, nggak bisa aku main gitar mungkin sekarang kan. Nah gitu, ada banyak ketidaksengajaan yang gimana ya kalau dipikir-pikir. So far hidupku ya menyenangkan sih, meskipun ada beberapa hal yang kayaknya nggak bisa dipungkiri ya. Aku juga pernah kalau lihat orang lain, lihat teman, aduh enaknya kayak begitu. Kenapa aku nggak kayak gitu? Betul sama sih. Pernah nggak? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Pasti dong. Kadang-kadang. Memang yang udah dicapai selama ini udah senang, udah bersyukur. Iya benar. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang dimana biasa ya yang belum dicapai itu kayak masih berat buat
aku. Terus yang tidak tercapai juga beda ya, belum dan tidak tercapai juga bikin sedih gitu. Terus yang impossible mungkin kayak gitu bahasanya, kayak ya susah buat aku. Tapi untuk yang sekarang, keadaan yang sekarang, aku udah cukup bersyukur. Ya sama sih sebenarnya, ada hal-hal yang kayak untuk saat ini udah nggak bisa dicapai lah gitu. Bertolak belakang dengan apa yang kita jalani sekarang misalnya. Yang kedua, ada yang belum tercapai dan sepertinya terlalu tinggi untuk dicapai, mustahil lah bisa dibilang. Tapi apa ya, kemustahilan itu aku nggak terlalu pesimis ya, bisa entah gimana rencana Tuhan aja lah yang bekerja, biar kalau Tuhan mau bantu ya why not, nggak ada yang mustahil kan. Tapi untuk harapan itu masuk dulu di bucket list. Tulis aja dulu di bucket list, entah itu tahun berapa. Nggak ada salahnya kok nulis gitu. Setiap tahun ditulis. Kamu punya bucket list ya harusnya. Aku nggak tulis sih bucket list, tapi tadi kan sebelum kita mulai podcast ini aku kan nulis. Oh iya. Itu untuk tahun depan. Udah mulai ya? Udah mulai dong, nggak sih kayak gabut aja. Potong cerita ya, maksudnya luar out of topic, tapi resolusi kamu gimana hari ini? Baik, sebelum dilanjut ya, ini kan kita syuting di 2022, pastinya kita bakal rilis ini di 2023, benar-benar. Ya teman-teman, jadi ini ya sekedar informasi, kita ngambil videonya ini tahun 2022 di bulan Desember. Millionites itu mulai Desember ya, tapi bakalan di up nanti di 2023. Kenapa? Karena di tahun ini orang-orang akan tutup tahun ini dengan evaluasi diri sendiri. Nanti di 2023 waktu kita upload video ini, itu bakalan jadi pelajaran buat how to jalani hidup kalian di 2023. Seperti kami juga, maksudnya ini kan based on pengalaman dan pengetahuan kita ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini bakalan kita dengar, dan kita kalau mungkin akan berada di jalan yang sedikit melenceng, kita bisa diluruskan lagi dengan apa yang pernah kita ucapkan. Oh iya, kamu udah tulis bucket list? Itu bukan bucket list sih, kayak ya biasa resolusi gitu. Terus ada kayak planning strategi begitu. Iya, aku udah nulis tadi, udah sekitar 4 halaman. Kayak dream book begitu ya? Aku awalnya nggak tahu sih bukunya itu buat apa, tapi udah tebal, udah kayak kitab gitu. Tulis aja kitab. Tulis aja hidupku di situ. Ya kadang-kadang kita harus nulis juga ya, biar kita nggak lupa apa yang kita. Iya, kalau nulis digital itu, kalau aku susah banget. Iya sama sih sebenarnya. Cuma kalau tulis kayak begitu juga kadang-kadang ini tulisan tahun berapa ya? Lupa ini artefak kapan ini? Padahal baru 10 hari yang lalu. Biasa orang-orang tulisan indah di dunia ya. Kalau aku punya bucket list itu banyak sekali, panjang. Ada yang sudah ditulis dari beberapa tahun yang lalu, ada yang baru ditulis tahun ini. Ya kalau beberapa tahun yang lalu berarti itu apa ya, keinginan yang diulang-ulang yang belum tercapai. Nggak apa-apa. Masih optimis saja. Yang penting masih berjalan ya, iya, kan? Masih nggak berjalan. berhenti. Masih hidup, masih bisa lah ya. Kamu bisa. Resolusi kali ini buat aku beda jauh banget sama yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu emang kayak berekspektasi lebih tinggi, lebih kayak emang apa ya, nggak mampu gitu. Tapi ya gitu, berjalan berapa tahun itu kok nggak tahu, aku lupa. Tapi untuk tahun depan udah beda lagi, kayak mengukur kemampuan aku. Dan ya itu, kalaupun ada yang lebih tinggi mungkin next year aja, maksudnya 2024 itu. Untuk yang 2023 semampu aku aja dulu gitu. Kalau itu aku sih. Aku ya
harus dimaklumi, ini masih anak yang udah gede tapi punya pemikiran agak liar sedikit. Kalaupun 2023 nggak bisa dicapai, it's okay. Yang penting aku udah tulis apa yang aku mau gitu. Aku ini orangnya ambisius sekali, maksudnya with or without you, can or cannot, harus ditulis. Urusan belakang caranya bagaimana, yang pasti impiannya harus ada dulu biar kita bisa bekerja dengan semaksimal. Tadi harusnya aku nambah nulis tujuan yang memang tujuan ke depan gitu. Oh. Nantilah. Long term ya gitu. Iya, long term. Ya. Senang ya kayak tulis-tulis gitu. Senang. Ya membayangkan apa yang akan terjadi. Iya. Yang kita harapkan itu memang menyenangkan. Bermimpi besar nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Yang nggak enak pada di tahun yang kita harapkan itu bakal terjadi keinginan kita, malah sebaliknya. Nyesek. Iya. Sangat nyesek. Jadi kalau bermimpi besar itu nggak apa-apa daripada nggak punya sama sekali. Iya. You can dream as big as you want, but don't forget to wake up and do what you dream for. Ya. Quotes mantap. Siap. Bayangin aja kalau nggak ada mimpi gitu ya kan. Tuhan baiknya punya kasih mimpi. Benar juga ya. Iya. Ekspektasi ke depan. Kalau gitu mau tanya, ini kan bicara tentang how our life so far. Sejauh ini ada enggak di masa paling menyenangkan dalam hidup kamu yang kamu pengen balik ke situ? Maksudnya masa yang paling membuat kamu nggak mau, kalau boleh waktu berhenti lah. Ada sih, ini berhubungan dengan keluarga. Kalau dulu itu waktu aku masih kecil itu keluarga aku di Komone itu rame banget. Dan kita ngumpul sampai bermalam. Keluarga bermalam, iya, dan itu bukan bermalamnya bukan cuma 2 atau 3 hari, itu berminggu-minggu saat liburan. Wow, itu momen yang nggak akan pernah aku lupakan. Iya. Nah, kalau yang sekarang udah mulai berkurang dan ada juga yang di luar-luar ya kan. Iya. Dan soal waktu juga, jadi kalau ngumpul udah lebih susah gitu, harus diatur. Nah, kalau dulu itu, wow, itu Itu umur berapa? aku masih anak-anak sih, itu masih childhood lah. Kayaknya memang childhood itu memang paling apa ya, masa yang paling menyenangkan gitu. Betul. Tapi yang selama ini aku ingat ya itu family gitu, big family. Masa dimana kita belum pernah mengenal masalah. Belum mengenal masalah finansial, belum mengenal masalah pasangan hidup, belum mengenal masalah dunia pekerjaan, belum mengenal dunia tanggung jawab. Banyak ya. Masa paling indah ya. Iya. Berada di kampung, apalagi udah suasana Natal kan, kumpul keluarga, tidur rame-rame. Betul, sama saudara-saudara. Iya. Itu seneng banget sih. Bikin kue rame-rame. Iya. Jalan rame-rame, itu enak sekali sih. Memang sama keluarga itu tidak tertandingi ya. Kayak pengen balik sih emang. Pengen balik ya. Iya. Kalau kamu apa? Kayaknya paling menyenangkan memang cara. Ya meskipun waktu itu masih dekil, masih apa. Iya. Tapi waktu aku masih anak-anak itu masa yang paling enak itu benar. Bisa kumpul keluarga semua, Natal pergi malam. Enak sekali waktu pas mau Natal, cium orang tua masak kue yang bawa angus-angus sedikit, terus kita ambil minum sama coklat panas, kumpul sama keluarga, tidur satu rumah ya, meskipun punya apa ya, waktu itu aku di keluargaku ya rumahnya kayu, nggak sekarang udah direnov, tapi rumah kecil, tapi waktu bareng itu tidur berhimpit-himpitan agak sesak dikit, senang sekali rasanya bisa berada di situ.
Kalau aku sih baliknya mungkin udah nggak bisa ya, karena ada beberapa juga yang keluarga apa ya dari sepupuku udah apa pass away. Iya, gitu. iya. Tapi dibandingkan kembali, aku punya cita-cita juga, mimpi ya kali. Kalau masa itu bisa aku ulang kok, masih bisa aku ulang dengan keluarga, entah nanti di masa depan setelah nikah, punya anak, bikin anak banyak biar. Terus dibandingkan balik ke masa lalu, aku buat suasana yang seperti itu aja kali. Oh iya. Kalau That's a ada good waktu. idea sih emang. Iya kan? Kalau kita nggak masa-masa senang itu, kalau kita nggak bisa balik ke masa lalu, yang bisa kita lakukan yaitu lakukan di masa sekarang. Iya, replay aja. Replay aja. Walaupun memang situasi atau keadaan berbeda, tapi kesenangan itu tetap akan ada. Iya betul. Ya, yang paling penting kan itu momennya kan. Iya betul. Masih bisa kita jangkau lah ya. Kumpul keluarga di satu rumah, main petak umpet. Wah, nggak bisa dibayangkan lah ya. Nggak tahu ya teman-teman kalian. Nanti gimana kalau masa dimana paling menyenangkan itu waktu kapan gitu. Ya kalian bisa ceritakan di komen. Bisa ceritakan juga di komen. Nah, SMP aku menarik gak ya? Nggak terlalu menarik amat sih. Soalnya itu udah mulai mengenal masalah hidup. Masalah hidup. SMA apalagi SMA ya palingan yang paling menyenangkan ketika kita mulai mengenal banyak orang ya. Iya. Pergaulan kita semakin luas. Terus kita mulai mencari jati diri, mulai ikut-ikut apa ya, mengambil bagian mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Paling itu. Tapi yang paling menyenangkan tetap masa waktu kita kecil. Pasti. Tidur bersama keluarga besar itu sesuatu yang wow banget lah. Terus dikasih hadiah sama om dan tante. Ah iya, dulu dikasih tuh uang 10.000, wah Udah senang. udah senang. Sekarang ya Kalau meminta gitu. Kan kalau dulu sengaja dikasih gitu. Iya. Ini sekarang harus diminta. harus diminta. Ada lagi level yang lebih tinggi. Apa? Kita yang ngasih. Iya. Kalau pulang kampung sekarang kayaknya begitu ya. Dulu kan sering minta uang sama Iya. mereka. Sekarang waktu pulang kampung mereka minta uang sama kita. Iya. Ya memang zaman berubah dan kita memang harus bisa seperti itu juga sih, ngajarin juga buat anak-anak nanti yang Iya. saudara-saudara kita yang masih kecil. Kalau kalian kecil kalian ditanggung, kalau kalian udah besar kalian yang menanggung gitu. Jangan jadi anak kecil terus lah, grow up lah. Ya, Gitu. grow up. Enak ya kalau cerita masa lalu itu, terus masa-masa dimana ya ternyata hidup kita ini udah lama ya, cukup lama juga kita jalan. Bisa Iya, lama. Tahun-tahun. bertahun-tahun. Nah, Natal itu menjadi momen paling menyenangkan kayaknya kalau di dulu ya. Soalnya bisa keluarga semua dari penjuru bumi datang berkumpul. Oh. Jadi kalau aku paling dekat itu keluarga dekat mama. Oh. Soalnya dulu kan waktu itu tinggal di desa di Kakas, di mana keluarganya dari sebelah mama itu ada semua di sana. Jadi ya masa kecilku itu dekat dengan mereka. Kalau kamu? Aku bisa dibilang dua-dua sih. Dua-duanya? Senang sih. Senang ya. Jadi pertanyaannya, sejauh ini hidup kamu gimana? Hidup aku tidak bisa dibilang baik-baik saja. Tapi ya kayak aku bilang tadi, hidup ini kayaknya senang untuk aku jalanin lebih lagi gitu. Ini aku baru kepikiran kayaknya seru deh mau jalanin hidup ini ke depannya, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. What a challenge ya. Iya. Kalau aku sih so far
kayak kamu tadi nggak bisa dibilang baik-baik aja, tapi menyenangkan juga. Punya tantangan ya menyenangkan, punya banyak pengalaman. Tapi yang buat paling aku senang itu aku bersyukur ya, dari sekian banyak kemungkinan dalam hidupku, kayaknya ini salah satu yang terbaik lah. Karena memang masih banyak hal yang belum aku bisa capai, tapi kesempatannya juga masih besar. Kenapa aku bersyukur? Karena nggak semua orang bisa menjalani hidup yang kayak aku jalani sekarang. Betul. Banyak orang juga yang pengen punya kehidupan yang kita punya. Jadi jangan terlalu cepat iri ya sama orang lain. Dan langsung mengeluh. Kadang-kadang ya sifat manusiawi ya iri sama orang lain. Tapi jangan sampai membuat hal itu, iri itu menjadi penghalang kamu buat menikmati hidup. Soalnya kalau sekarang mau ditanya, aku menikmati hidupku. Sama menikmati, walaupun itu lagi jatuh, ya menikmati aja gitu, jalanin aja gitu. Jalani seperti filosofi dari Millionaires ya, untuk melihat matahari bersinar cerah, kamu harus melewati gelapnya malam. Gelapnya malam itu mungkin proses yang kita udah lewati ya. Sekarang sih masih subuh mungkin ya, belum melihat matahari yang cerah, tapi udah ada biasan cahayanya. Jadi sabar aja nunggu dan lewati proses kamu itu. Dan aku juga sempat nulis ya di salah satu story aku beberapa yang lalu soal produktivitas gitu ya. Nah, tahun ini aku baru mulai mengenal juga yang dunia time management gitu, produktivitas gitu. Itu baru tahun ini. Oh iya? Iya, baru tahun ini kalau nggak salah awal-awal tahun lah. Dan itu aku lupa sampai bulan keberapa itu aku kayak jalanin, kayak memaksa diri aku untuk jadi produktif. Kayak aku harus tulis jadwal ini itu, bikin to-do list semua, dan sampai berbagai cara aku pakai supaya hidup aku jadi produktif. Dan sampai satu titik dimana kayak aku buang semua itu. Kayaknya ini nggak mau jalan sama hidup aku. Dan satu titik itu aku kayak pengen jadi diri aku, jadi diri aku sendiri, kayak aku punya prinsip sendiri, kayak punya mindset sendiri gitu. Dan akhirnya berjalannya waktu sampai sekarang, hidup aku itu kayak lebih teratur dari sebelumnya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau aku nggak coba hal-hal yang sebelumnya itu yang aku memaksa itu, mencoba berbagai cara untuk biar hidup aku lebih teratur lagi. Kalau aku nggak coba itu semua, mungkin hidup aku belum teratur kayak gini. Itu salah satu pengalaman aku. Jadi kalau nggak pernah mencoba sesuatu, ya nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Benar. Kalau aku mau review kembali ya, gitu. Bersyukurlah ya dengan apa yang terjadi. Kalau ditanya berapa persen tingkat kamu senang sama hidup kamu saat ini, aku akan jawab 100% senang. Kalau kayaknya yang bisa mencapai titik ini adalah orang-orang yang bersyukur dengan hidupnya saat ini, yang bisa menerima kehidupannya saat ini. Meskipun banyak kegagalan, penyesalan, penolakan, banyak obstacles, tantangan, banyak juga, semua banyak hal yang nggak baik juga. Tapi kalau kamu bisa bersyukur dengan hidup kamu saat ini, kamu akan mencintai hidup kamu saat ini. Iya, betul. Dan enggak? Betul. Dan itu tadi Kak saya bilang, jangan jadikan hal yang negatif itu sebagai penghalang gitu, untuk maju. Benar. Yang perlu kita lakukan ya maju, terus bersyukur. Iya. Gitu.
So, how your life so far? Diulangi pertanyaannya. Ya kan balik lagi ke pertanyaan awal. Balik lagi ke pertanyaan. How my life so far? Senang banget ada di titik ini. Gitu. Ask me that questions. How your life so far? So far so good. So far so good. Boleh. Oke, kita sampai di kesimpulan gimana Ti? Kesimpulannya. Ini udah kesimpulan yang tadi. Oh yang tadi saya kesimpulan. Iya. Closing saya. Iya. Oh my god, ini Enggak, foto soalnya apa ya? Enak soalnya pembicaraannya. Karena santai. Santai kan kalau wow itu Kalau kan yang sebelum-sebelumnya itu berat, banyak mikir kita. banyak mikir. Aduh. Oh kesini kalau ini kan real our life gitu ya, gimana kita jalani. Masih banyak sebenarnya tapi kayaknya bahas di part 2-nya. Ini kan bahas gimana masalah penyesalan sama yang menyenangkan. Belum lagi kesalahan, belum lagi apa, nanti kita bahas lagi aja kali ya itu. Oke. Thank you semua yang udah nonton podcast kali ini, podcast Million Likes. Semoga kalian senang dan terhibur juga. Dan kalau kalian punya cerita-cerita, misalnya masa lalu kalian baik menyesal atau masa yang menyenangkan atau childhood kalian juga bisa share di kolom komentar di bawah. Dan untuk support kita berdua, kalian bisa subscribe channel ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Dan ya, like juga video ini dan kita akan jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.